Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak smart semua. Hai. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Alhamdulillah, kita patut bersyukur masih dapat bersilaturahmi. Demikian pula dengan pagi ini, kita masih dipertemukan, walau tidak secara langsung, namun lewat pembelajaran daring. Meski demikian, tetap harus kita syukuri karena kita masih dapat melaksanakan pembelajaran. Baiklah, sebelum mengikuti pembelajaran daring, jangan lupa ya untuk membantu orang tua, anak-anak smart sekalian. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, dalam pembelajaran ke-1. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kalian siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kalian bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah kalian? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel listrik tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah. Untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian paralel disusun berderet. Perhatikan gambar rangkaian bola lampu dan batu baterai yang disusun secara seri dan paralel berikut. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterainya, karena hanya terdapat satu bola lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri biasanya terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Rangkaian paralel bisa juga ditemui pada lampu lalu lintas di persimpangan jalan maupun lampu-lampu yang terpasang di rumah. Nah, betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak smart sekalian, itulah penjelasan singkat tentang listrik dan penemunya. Sekarang, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang terdapat di buku tema 3 halaman 3 berdasarkan paragraf pada teks. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam rumah dan nyalakan lampu tersebut. Menurut kalian, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Tentunya, anak-anak smart sekalian bisa membedakan pengaruh listrik terhadap kehidupan manusia, bukan? Misalnya, sebelum ada listrik, manusia menggunakan setrika arang untuk menggosok baju. Setelah ada listrik, berubah dari memakai setrika arang menjadi setrika listrik yang dipakai untuk menyetrika pakaian. Contoh lainnya adalah sebelum ada listrik, manusia menggunakan lampu minyak atau lilin sebagai penerang di dalam rumah. Namun, setelah ada listrik, fungsi lampu minyak digantikan oleh lampu pijar atau neon. Dan masih banyak lagi benda maupun peralatan rumah tangga yang beralih fungsi akibat pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu, tugas bagi anak-anak smart selanjutnya yaitu amati lingkungan di sekitar kalian. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Lalu, tuliskan hasil pengamatanmu pada peta pikiran yang terdapat di buku tema 3 halaman 8. Anak-anak smart sekalian, kita patut bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah mengirimkan Michael Faraday untuk kita yang telah menemukan listrik, dan dari listrik yang ditemukannya membuat dunia berubah menjadi lebih maju dan lebih berwarna. Baiklah, anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal. Antara lain, menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia
dalam bentuk peta pikiran yang tepat dengan mandiri. Lalu, kalian mengidentifikasi dan menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Kemudian, kalian telah mengidentifikasi dan melaporkan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Demikianlah materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak smart di rumah. Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu beribadah serta berdoa. Tidak lupa selalu patuh dan taat terhadap kedua orang tua, karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.